Pernahkah kamu tidur penuh selama 8 jam, tetapi tetap bangun dengan perasaan sangat lelah? Seperti tubuhmu sudah beristirahat, tetapi energimu tidak pernah kembali? Ada hari-hari ketika seseorang duduk pada pukul 2 siang, lalu tiba-tiba sudah hampir pukul 4, dan mereka bahkan tidak ingat kapan tertidur. Terdengar familiar? Saat membaca komentar dari orang-orang di tahap kehidupan ini, satu hal terus muncul lagi dan lagi. Saya selalu lelah, dan saya tidak tahu kenapa. Dan yang mengejutkan kebanyakan orang adalah ini. Sebagian besar penyebabnya tidak ada hubungannya dengan usia. Jadi jika kamu selama ini berkata pada diri sendiri, mungkin saya hanya mulai menua. Apa yang akan kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu. 1. Kamu sebenarnya tidak benar-benar beristirahat. Ada sesuatu yang membingungkan banyak orang. Mereka tidak melakukan banyak hal sepanjang hari, namun tetap merasa kelelahan. Pak Budi, 74 tahun, menghabiskan sebagian besar sore duduk di kursi santainya sambil menonton TV. Dia pikir dia sedang beristirahat, tetapi menjelang malam tubuhnya terasa berat, pikirannya berkabut, dan energinya hampir habis. Kebenarannya adalah, diam tidak sama dengan istirahat. Ketika tubuhmu terlalu lama tidak aktif, sirkulasimu melambat, ototmu menjadi kaku, dan tubuhmu masuk ke mode hemat energi. Artinya, semakin sedikit kamu bergerak, semakin sedikit pula tubuhmu ingin bergerak. Ini menjadi siklus yang sunyi. Kabar baiknya, tidak butuh banyak untuk memutuskannya. Cukup berdiri sekali setiap jam, berjalan beberapa langkah di dalam rumah, meregangkan tangan, atau keluar sebentar. Bukan untuk melelahkan diri, tetapi untuk membangunkan tubuhmu dengan lembut. Karena terkadang, merasa lelah bukan karena melakukan terlalu banyak, melainkan karena terlalu lama melakukan terlalu sedikit. 2. Kamu diam-diam mengalami dehidrasi. Bahkan jika kamu merasa sudah minum cukup. Linda, 72 tahun, dulu mengatakan bahwa dia minum air setiap hari. Tetapi ketika benar-benar dipikirkan, itu hanya 1 gelas di pagi hari bersama obatnya, dan mungkin sedikit sup saat makan siang. Hanya itu. Saat kita lebih muda, tubuh kita memberi sinyal dengan jelas ketika membutuhkan air. Tetapi seiring bertambahnya usia, sinyal itu menjadi lebih pelan. Saat kamu merasa haus, tubuhmu mungkin sudah kekurangan cairan selama berjam-jam. Dehidrasi ringan dapat menyebabkan kelelahan, pikiran berkabut, kantuk di siang hari, dan banyak orang bahkan tidak menyadarinya. Beberapa orang menghindari minum air karena tidak ingin lebih sering ke kamar mandi. Itu sepenuhnya bisa dimengerti. Tetapi hidrasi tidak berarti minum banyak sekaligus. Itu hanya berarti menyesap secara konsisten sepanjang hari. 1 gelas di pagi hari, 1 lagi di tengah hari, dan tegukan kecil sepanjang hari. Tanpa tekanan, hanya konsistensi. Karena terkadang, bukan tubuhmu kekurangan energi, melainkan kekurangan air. 3. Stres yang sunyi menguras energimu. Ini adalah salah satu penyebab yang paling sering terlewatkan, karena tidak terasa seperti stres, tidak berisik, tidak panik, tidak seperti kecemasan yang jelas, hanya rasa berat yang tenang di dada, pikiran yang terus kembali, kekhawatiran yang tidak pernah benar-benar pergi. Margaret, 70 tahun, pernah mengatakan bahwa dia tidak memiliki hal yang perlu dikhawatirkan. Tetapi saat dia terus berbicara, dia mulai menyebutkan hal-hal yang selalu ada di pikirannya. Kesehatannya, kesendirian, masa depan, dan perasaan bahwa hidup perlahan kehilangan makna. Itulah stres yang sunyi. Dan tubuhmu tidak peduli apakah stres itu berisik atau tenang. Tubuh bereaksi dengan cara yang sama, mengganggu tidurmu, membuat tubuhmu tegang dan menguras energimu seiring waktu. Terkadang kamu sebenarnya tidak lelah, kamu hanya membawa terlalu banyak hal dalam diam. Langkah pertama bukan memperbaiki semuanya, hanya menyadarinya, menuliskan pikiranmu, berbicara dengan seseorang, atau sekadar memberi nama pada apa yang kamu rasakan. Karena ketika sesuatu diberi nama, itu menjadi lebih ringan. 4. Tubuhmu berjalan dengan bahan bakar yang salah. Banyak orang makan secara teratur tetapi tetap merasa kelelahan. Robert, 68 tahun,
memiliki kebiasaan makan roti tawar dengan selai setiap pagi. 1 jam kemudian, dia sudah ingin tidur siang. Itu bukan karena dia makan terlalu sedikit, itu karena dia mengonsumsi jenis bahan bakar yang salah. Makanan tinggi gula dan karbohidrat sederhana dapat membuat energimu melonjak dengan cepat, lalu turun secepat itu juga. Rasanya seperti tiba-tiba punya energi, lalu menghilang. Tubuhmu membutuhkan protein, lemak sehat, dan serat untuk menjaga energi tetap stabil. Bahkan perubahan kecil bisa membantu. Sebutir telur, segenggam kacang, atau menambahkan protein ke sarapan. Kamu tidak perlu makan lebih sedikit, hanya makan lebih cerdas. Karena terkadang bukan seberapa banyak kamu makan, tetapi apa yang kamu berikan pada tubuhmu. 5. Kamu kehilangan 2 hal, sinar matahari dan tujuan. Ini adalah bagian yang membuat banyak orang berhenti sejenak. Seseorang bisa tidur dengan baik, makan dengan baik, namun tetap merasa lelah karena kehilangan 2 hal, cahaya dan makna. David, 75 tahun, perlahan berhenti melakukan hal-hal yang dulu dia sukai. Setelah kehilangan istrinya, dia tidak lagi sering keluar rumah. Dia berhenti berkebun, dia berhenti bertemu teman. Setiap hari menjadi sama, dan energinya perlahan memudar. Kebenarannya adalah, energi bukan hanya fisik, itu juga emosional. Sinar matahari membantu mengatur jam internal tubuhmu. Bahkan 10 hingga 15 menit sehari bisa membuat perbedaan yang terasa. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang juga penting. Memiliki alasan untuk bangun, tidak harus besar. Bisa merawat tanaman, menelepon teman, atau sekadar memiliki sesuatu kecil untuk dinantikan. Karena ketika tidak ada yang dinantikan, tubuhmu juga berhenti menghasilkan energi. Tubuhmu tidak hanya butuh istirahat, ia butuh alasan. 6. Terkadang itu bukan salahmu. Dan ini penting untuk dikatakan. Tidak semua kelelahan bisa diperbaiki dengan kebiasaan. Terkadang itu berasal dari obat-obatan, kekurangan vitamin, atau kondisi kesehatan yang mendasari. Susan, 73 tahun, merasa sangat lelah selama berbulan-bulan. Setelah diperiksa, dia menemukan bahwa dia kekurangan vitamin B12 dan vitamin D. Dengan beberapa penyesuaian, energinya perlahan kembali. Hal yang penting adalah ini. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Dan jangan menerima kelelahan terus-menerus sebagai hal yang normal. Terkadang, pemeriksaan sederhana bisa memberikan jawaban yang kamu cari. Jadi, mungkin ini bukan tentang usia. Mungkin hanya beberapa hal kecil yang diam-diam menguras energimu setiap hari. Dan kabar baiknya, sebagian besar bisa diubah. Kamu tidak harus memperbaiki semuanya sekaligus. Cukup 1 langkah kecil. Segelas air, jalan singkat, sedikit sinar matahari, atau sesuatu yang membuatmu tersenyum lagi. Kamu tidak harus kembali menjadi usia 20 tahun. Cukup merasa sedikit lebih hidup setiap hari sudah cukup. Jika ada sesuatu dalam video ini yang terasa seperti menggambarkan dirimu, silahkan bagikan di komentar. Karena terkadang, hanya mengetahui bahwa kamu tidak sendirian sudah menjadi bentuk energi. Dan ingat, kamu tidak kehabisan energi. Kamu hanya sedikit kehilangan ritme.